Halo Selonjoran Club, welcome back. Saya ingatkan kembali bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Namun bagi yang mau lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Episode 9 ini menceritakan tentang Thompson dan Carver yang masih terpisah dari tim. Terlihat mereka berada di tengah hutan sedang mengambil air sungai untuk persediaan minum. Mereka sedang membicarakan bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan tim. That way, California's that way. Well, if we can power up somewhere, I can try to get in touch with Z. A lot of stuff we're doing. Setelah lama mengobrol, tiba-tiba saja mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka kehabisan bensin dan beristirahat di depan sebuah gedung yang sudah terlihat rusak. Di situ Carver bercerita bahwa belakangan ini tiba-tiba dia sering terbayang hal aneh yang selalu berulang-ulang. Carver seperti melihat sesuatu yang gelap, lalu ada cahaya dan kemudian ada zombie yang paling buruk sedang berkelahi dengan seseorang yang terlihat seperti Thompson. And then a Z. Like a really bad one. And it's fighting. Me, huh? Beberapa saat kemudian mereka tertidur. Ketika Thompson terbangun, Carver sudah tidak berada di tempat itu. Tiba-tiba terdengar teriakan Carver memanggil Thompson. Mendengar teriakan Carver, Thompson bergegas untuk mencari Carver. Di tengah pencarian, Thompson melihat beberapa zombie yang sudah mati. Tiba-tiba saja muncul zombie berbadan besar di hadapannya. Thompson kaget saat melihat senjata Carver menempel di tubuh zombie itu. Seketika Thompson berlari dan berteriak memanggil Carver. Zombie itu mengejar Thompson yang memasuki sebuah gedung. Thompson tersadar bahwa di mulut zombie itu adalah kalung Carver. Melihat itu membuat Thompson semakin panik. Namun tiba-tiba saja Thompson tertimpa bongkahan gedung sehingga membuat Thompson harus menjadi santapan zombie itu. Tetapi ternyata semua itu hanya mimpi. Thompson terbangun dan melihat Carver sedang tertidur pulas di tempat itu. Saat Thompson hampir tertidur lagi, teriakan Carver kembali terdengar. Lalu Thompson melihat sudah tidak ada Carver di situ. Untuk kedua kalinya Thompson mencari Carver. Selama pencarian, Thompson menyadari bahwa sepertinya dia telah mengulang kejadian yang sama dengan mimpi sebelumnya. I've been here. Saat berada di dalam gedung, Thompson memancing zombie itu agar berada tepat di bawah bongkahan yang akan jatuh. Sesaat kemudian bongkahan terjatuh dan menimpa zombie itu. Setelah mengambil kalung Carver, Thompson meninggalkan zombie itu. Sesaat kemudian zombie itu melepaskan bongkahan dan kembali menyerang Thompson. Tetapi Thompson berhasil meloloskan diri dan menaiki bagian konstruksi bangunan. Zombie itu terus mengejar sehingga Thompson melompat ke bawah dan tertancap salah satu besi beton yang berada di bawah. Lalu zombie itu menghampiri dan menggigit leher Thompson. Tetapi lagi-lagi itu hanya mimpi. Saat dia terbangun, Carver tidak berada di hadapannya. Thompson kembali mengulang kejadian di bagian konstruksi bangunan dan sudah memikirkan untuk melompat sedikit ke kanan agar tidak terkena besi beton. Tetapi arahnya terlalu banyak sehingga dia tertancap besi beton sebelahnya. Zombie itu datang lagi dan menggigit mata Thompson. Lagi-lagi dia terbangun dan kembali mengulang mimpinya. Namun kali ini Thompson berhasil menghindari besi beton itu. Saat Thompson memasuki sebuah gedung, dia melihat pintu berwarna putih yang berada di tengah gedung.
Zombie besar kembali muncul dan menghalangi Thompson yang ingin menuju pintu. What do you want from me? Saat Thompson menyerangnya, zombie itu menghindari setiap serangan Thompson lalu menangkap Thompson. Thompson kembali terbangun. Sesaat kemudian Carver juga terbangun dan melihat Thompson yang sedikit ketakutan. Thompson menceritakan kepada Carver tentang mimpinya yang berulang-ulang. Lalu Thompson menunjukkan tempat di mana zombie itu akan muncul pertama kali. Watch. It's gonna show up right over there. Tetapi zombie besar itu tidak muncul. Lalu Thompson ingin menunjukkan para zombie yang mati, tetapi zombie-zombie itu tidak ada. Yang terakhir, Thompson mengajak untuk melihat pintu. Dan benar saja pintu putih berada di situ. This is where it killed me the last time. Yeah, we should see. No. Carver yang penasaran membuka pintu itu yang ternyata di dalamnya adalah dinding kayu. Carver memaksa Thompson untuk menghancurkan dinding kayu itu dan Thompson menurutinya. Saat mereka mengintip, zombie besar itu muncul dari belakang mereka lalu menggigit Carver. Melihat itu membuat Thompson mengamuk. Thompson mengajar zombie itu dengan senjata Carver hingga membuat zombie itu tak berdaya. Saat Thompson menghampiri Carver yang sedang sekarat, zombie itu terbangun dan memukul Thompson sehingga Thompson kembali terbangun. Tetapi Thompson menyadari bahwa ini masih berada di dalam mimpi. Kali ini Thompson tidak membawa senjatanya karena dia sudah lelah melawan zombie yang hasilnya selalu dimenangkan zombie itu. Saat berada di pintu putih, zombie itu muncul lagi tetapi Thompson mengabaikannya. Lalu Thompson memasuki pintu dan melihat adanya ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu Thompson melihat anak kecil yang sedang terluka dengan memegang pisau. Saat Thompson mengambil pisau, tiba-tiba saja pakaian Thompson sudah berubah. Lalu zombie besar kembali muncul yang kemudian diserang dan terus ditusuk oleh Thompson sampai pada akhirnya zombie itu tewas. Saat Thompson memegang kalung Carver, Thompson terbangun karena Carver membangunkannya. Setelah terbangun, Thompson menanyakan dari mana kalung Carver berasal. This come from. Seketika Carver terbangun dari tidurnya. Lalu Carver meninggalkan Thompson yang sedang tidur dan menuju ke pintu putih. Saat Carver memasuki pintu, pakaian Carver berubah menjadi pakaian yang seperti dipakai Thompson. Di situ Carver seperti mengulang kejadian Thompson. Hanya saja bukan zombie besar yang muncul, melainkan zombie perempuan dengan memakai kalung yang selama ini dipakai oleh Carver. Zombie itu menyerang Carver, namun Carver membela diri dengan terus menusuk zombie perempuan itu. Akhirnya kematian zombie perempuan itu sama dengan zombie besar yang dimana terdapat luka tusukan di mata. Setelah itu Carver menangis dengan memegang kalung zombie itu. Lalu Thompson terbangun di tengah hutan yang berada di awal cerita tadi. Kali ini benar-benar bukan mimpi. Thompson mendapati Carver yang sedang menangis di pinggir sungai. Di situ Carver telah mendapatkan ingatannya kembali tentang Carver yang dulunya membunuh ibunya sendiri karena ibunya berubah menjadi zombie. Killed my mom. Sebenarnya semua mimpi-mimpi tadi adalah mimpi Carver saat beristirahat di hutan itu. Habisnya bensin mereka tadi itu sudah berada di dalam mimpi. Akibat mimpi itu membuat Carver kembali mendapatkan ingatannya yang sudah lama hilang. Jadi, episode 9 ini menceritakan tentang Carver yang bermimpi memimpikan mimpi di dalam mimpi. Nah, pusing gak tuh? Ya sudahlah ya. Semoga saja sekarang kalian bukan sedang bermimpi menonton alur cerita tentang mimpi yang memimpikan mimpi di dalam mimpi yang dibuat di dalam mimpi saya yang bermimpi membuat alur cerita tentang mimpi yang memimpikan mimpi di dalam mimpi.
Berlanjut ke episode 10, di mana tim Warren yang sudah tidak membawa mobil karena kehabisan bensin, tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kali ini mereka berada di Bukit Black Hills yang berlokasi di Dakota Selatan. In the hell did that? Probably the same jackass that tagged the Liberty Bell. Setelah terus berjalan, mereka menemukan sebuah tempat yang terlihat seperti kawasan industri. Mereka memasuki salah satu bangunan itu dan berharap menemukan makanan atau minuman. Tetapi saat berada di dalam, tiba-tiba saja muncul zombie-zombie yang bersinar berwarna hijau. Zombie-zombie itu ingin menyerang tim Warren, tetapi tiba-tiba muncul 2 orang memasuki tempat itu dan menembaki para zombie hingga tewas. Lalu kedua orang itu mengajak tim Warren ke tempat mereka. Sedikit perkenalan, hubungan kedua orang itu adalah ayah dan anak. Sang ayah bernama Grady dan putrinya bernama Amelia. Di situ Grady menjelaskan bahwa zombie-zombie itu bersinar akibat terkena radioaktif. Dan masalah yang terjadi sekarang adalah telah terjadi kerusakan pada inti reaktor radioaktif. Jika tidak segera diperbaiki kurang dari 48 jam, inti reaktor akan mencair dan meradiasi kota sampai radius 300 mil. Dan tentu saja akan berakibat kematian. Karena tidak memiliki kendaraan, tim tidak akan berhasil menghindari radiasi hanya dengan berjalan kaki. Jalan satu-satunya hanyalah memperbaiki reaktor itu. Grady tidak bisa memperbaikinya sendiri karena tempat itu sudah dipenuhi oleh zombie yang terkena radiasi. Akhirnya tim Warren memutuskan untuk membantu Grady. Sesampainya di tempat inti reaktor, terdapat banyak zombie yang sudah memenuhi tempat itu sehingga Warren harus membagi tugas untuk tim. Tenke bertugas melindungi tim dari luar. Murphy dan Amelia harus tetap berada di pintu gerbang. Sedangkan Warren, Doc, dan Cassandra bertugas melindungi Grady yang akan masuk menuju ruang operator. Misi pun dimulai. Mereka memasuki gerbang dan menghajar zombie yang menghadang. Sesampainya di dalam, mereka juga harus membersihkan zombie yang menghadang jalan menuju lift. Sesampainya di lift, Grady menyuruh tim untuk keluar karena tim tidak memakai pakaian anti radiasi. Warren, Doc, dan Cassandra hanya mempunyai waktu 2 menit sebelum radiasi membunuh mereka. Akhirnya mereka meninggalkan Grady yang sudah memasuki lift. Beberapa saat kemudian ketika tim Warren sedang menunggu, Grady pun akhirnya muncul dengan kondisi yang sekarat. Grady berkata bahwa dia tidak berhasil. Lalu Grady meninggal dan berubah menjadi zombie sehingga Warren harus membunuhnya. Dengan kematian ayahnya, Amelia sempat bersedih namun mereka harus tetap mematikan reaktor itu. Tetapi Amelia dan tim Warren tidak ada yang mengerti cara mematikan reaktor. Lalu Amelia memberitahu bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mematikan reaktor itu. Orang itu bernama Homer, yang dimana dulunya Homer adalah mantan kepala bagian mesin sekaligus bos ayah Amelia saat bekerja di pabrik. Tetapi mereka harus berhati-hati karena sebenarnya Homer sudah tidak ingin diusik oleh siapapun. Sesampainya di rumah Homer, tim harus mewaspadai beberapa ranjau yang terpasang di sekitar rumah Homer. If we keep a sharp eye out for landmines, tripwires. Lalu mereka berpencar untuk menyusup ke dalam rumah. Ketika Doc sudah mendekati rumah, tiba-tiba saja Homer muncul lalu menendang Doc dan menodongkan senjata ke arah Doc. Namun Tenke segera menghentikan Homer dan berkata bahwa mereka datang hanya untuk meminta bantuan. Solid. We just need your help. Di dalam rumah, mereka menjelaskan kepada Homer tentang apa yang sudah terjadi. Akhirnya Homer bersedia untuk membantu mereka. Elixir of the zombie apocalypse. Sesampainya di tempat reaktor, Warren berencana untuk mengamankan Murphy keluar dari zona radiasi.
Hal itu bertujuan agar Murphy tetap aman jika memang nantinya misi perbaikan gagal. Lalu mereka membagi tugas. 10K, Doc, dan Cassandra bertugas melindungi Homer yang akan masuk. Sedangkan Warren bertugas mengantar Amelia dan Murphy. Lalu misi pun dimulai. We'll meet back here to celebrate. Warren, Amelia, dan Murphy kembali ke tempat Amelia. Mereka menyiapkan pesawat kecil yang hanya bisa membawa 2 penumpang. Pesawat itu milik Amelia yang akan digunakan untuk membawa Murphy menjauhi zona radiasi. Tetapi bahan bakar hanya cukup untuk sekali terbang saja, sehingga mereka tidak bisa kembali jika sudah berada di tempat tujuan. Saat pesawat bersiap untuk terbang, Warren berpesan kepada Murphy untuk selalu mengingat orang-orang yang sudah mengorbankan dirinya untuk mengantar Murphy. Be grateful for all the sacrifices everyone has made. Perkataan Warren membuat Murphy bersedih karena seolah-olah itu adalah sebuah kata perpisahan. Setelah Amelia dan Murphy lepas landas, Warren kembali ke tempat tim yang masih berada di tempat inti reaktor. Di tempat itu Doc dan yang lainnya sedang berjuang untuk memasuki sisi terdalam dari inti reaktor. Kembali ke Amelia dan Murphy yang sedang terbang. Di tengah perjalanan pesawat mengalami masalah sehingga pesawat pun jatuh dan menabrak pepohonan. Murphy selamat dari kecelakaan itu. Tetapi Amelia yang tidak selamat akibat tertusuk besi kerangka pesawat sudah berubah menjadi zombie. Sesegera mungkin Murphy melepaskan besi yang tertancap di tubuh Amelia. Setelah itu Murphy ingin membunuh Amelia agar Amelia tidak tersiksa dalam bentuk zombie. Tetapi Murphy merasa kasihan karena melihat zombie Amelia itu hanya mengikuti gerakan Murphy. Akhirnya Murphy memilih untuk pergi tanpa membunuhnya. Dan zombie Amelia itu terus mengikuti kemanapun arah Murphy berjalan. Like other boys, I do not give mercy. Beralih ke tim Doc, di mana Doc dan Cassandra tidak bisa memasuki bagian ruangan yang lebih dalam lagi, karena pakaian mereka tidak akan mampu menahan radiasi yang lebih kuat. Akhirnya Doc dan Cassandra segera keluar, dan hanya 10K yang menemani Homer untuk masuk ke inti reaktor. Selama menuju ke bagian inti, 10K menghabisi beberapa zombie yang ada di situ. Namun Homer tertangkap oleh zombie dan zombie itu menggigit pakaian Homer. 10K berhasil membunuh zombie itu tetapi pakaian Homer sudah bocor akibat gigitan zombie. Namun Homer tetap melanjutkan misi dengan menahan radiasi selama yang dia bisa. Sesampainya di inti reaktor, terlihat 2 tiang yang tidak turun ke inti karena macetnya hidrolik penjepit tiang. Itulah penyebab kerusakan reaktor. Karena Homer harus memasukkan tiang itu secara manual, akhirnya Homer menuruni inti reaktor dengan menggantungkan dirinya yang sudah terikat oleh tali hidrolik yang dikendalikan oleh 10K. Okay. Homer pun berhasil memasukkan kedua tiang itu dan kerusakan telah teratasi. Setelah berhasil memperbaiki kerusakan, Homer sudah tidak kuat menahan radiasi dan meminta 10K untuk segera menembaknya, namun 10K menolak. Karena tidak ingin menjadi zombie, Homer memutuskan talinya sendiri sehingga dia terjebur ke dalam cairan radioaktif. Sesaat kemudian 10K keluar dari tempat itu dengan perasaan kesal. 10K merasa sangat bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Homer. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba saja muncul Murphy yang diikuti zombie Amelia. For 10 minutes. Crash landing. About 100 miles out of town. Lalu Murphy menjelaskan tentang apa yang terjadi dan melarang tim untuk membunuh zombie Amelia. She is not hurting us. Pada akhirnya tim menuruti perkataan Murphy. Lalu mereka meninggalkan zombie Amelia dan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Itu tadi episode 9 dan 10 dari film Z Nation Season 1. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and
See ya.